Mungkin Wuling Cloud EV ini bisa saya bilang yang paling... Bisa diulang. Oke, gimana nih? Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Oke. Saya bingung. Silakan dicoba lagi. Ya, saya juga bingung. Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Manto. Dan kali ini kami mendapat kesempatan eksklusif untuk merasakan impresi berkendaranya dari Wuling Cloud EV. Ya, sebuah model mobil elektrik terbaru dari Wuling. Kalau sebelumnya yang kita tahu, yang kecil itu REV. Nah, yang agak besar sedikit hatchback bergaya retro itu Wuling Bingo EV. Ya, sebelumnya udah ada di video-video kami sebelumnya, udah pernah kami bahas, linknya ada di deskripsi. Belum tahu, belum nonton, makanya subscribe dulu dong ya, Sound and Mesin channel. Linknya ada di deskripsi. Dan di samping saya ini ya, dimensinya lebih besar dari Bingo EV. Ya, kita bisa lihat dari dimensinya, ya, dari tampilan depan, tampilan belakang, ya, tampilan samping, ya, pastinya menawarkan benefit ruang yang lega. Ya, sesuai namanya Cloud EV. Cloud itu berarti awan. Kami sudah konfirmasi ke pihak Wuling, betul. Artinya awan. Dan mobil ini memang konsepnya seperti awan. Nah, seperti gimana nih? Ya, jadi kalau dari desainnya ini edgeless, ya, tanpa tepian. Jadi dia memang mengunggulkan curve, ya. Jadi lekuk-lekukan nih, ya, banyak lekukan ya. Dari tampilan depan, samping ya, yang agak gembung, sampai belakang pun juga penuh lekukan. Lalu, sesuai bayangan kita akan sebuah awan, dia ini nyaman. Katanya duduk di dalam kabin ini joknya nyaman. Ya, kayak gimana? Kita bahas dulu luarnya ya. Ya, oke. Ini konsep, tanda kutip bahasa desainnya nih, sepertinya kepanjangan dari REV, dari Bingo juga ya. Ini ada headlamp ya, lalu ada di RL ya. Ini nggak ada kisi udara meskipun masih ada air dam di bumper depan bagian bawah ya. Lalu kalau kita lihat dari samping ya, ini seperti bertingkat nih, dari kap motornya lalu turun ke bumpernya yang agak menjurus ke depan ya. Ya, ini jadi seolah bertingkat ya. Sudah begitu nih mobil bodinya gembung ya. Mungkin kalau kawan Sound and Mesin lihat di gambar, di video ya, sekilasnya seperti hatchback biasa. Tapi ternyata ini dimensinya lebih besar ya, lebih gembung daripada hatchback. Ya, dia mengarah ke medium MPV lah. Ya, dari lebarnya, dari panjangnya, jarak sumbu rodanya ya. Jadi kalau Wuling menyebut Wuling Cloud EV ini sebagai medium hatchback karena gayanya ini, desainnya masih desain hatchback, ala hatchback. Kita lihat sampingnya ya. Ya, selain jarak sumbu roda yang cukup panjang ya, layaknya sebuah low MPV 3 baris, sementara Wuling Cloud EV ini hanya 2 baris gitu. Makanya nih dengan dimensi ala low SUV, low MPV ya, tapi ini 2 baris. Nah, kita bisa kebayang leganya gimana nih kabinnya ya. Oke, sebelum masuk ke kabin ya, ini rodanya. Rodanya pakai pelek lingkar 18 inch dipadu ban ukuran 215 55 ring 18 ya, dengan ground clearance yang sepertinya lebih dari 150 mm nih. Jadi ala-ala SUV. Ya, mungkin menyesuaikan juga dengan kondisi jalanan yang ada di Indonesia pada umumnya ya, yang dimana kalau ini ground clearance rendah pastinya agak sulit kalau dibawa untuk ke jalanan yang memang nggak terlalu bagus begitu ya. Oke, lalu kita lihat ini spion retract ya, udah ada lampu sennya, dan paling menarik adalah
handle pintunya ya. Handle pintunya modelnya rata body, tapi untuk membukanya kita cukup tekan bagian kanannya, dia akan membuka, lalu kita tarik. Nah, ini udah seperti mobil kelas middle up nih, gitu. Oke, kita lihat belakangnya ya. Yuk. Oke, sebelum ke belakang, di pilar pilar C ini tebal nih. Ya, artinya apa? Ini kalau dari luar mungkin dipikir 3 baris, padahal cuma 2 baris. Berarti bagasinya yang unggul nih, ya. Oke, kita lihat tampilan belakang. Ya, sama seperti tampilan depan yang boleh saya bilang cukup acceptable desainnya ya. Begitu juga di belakang nih. Ya, di belakang ini dengan garis ya, lampu rem langsung menyatu ke garis di RL-nya. Ya, sepadan banget ya. Jadi gayanya nih gaya elegan ya. Gaya elegan nih, terbukti dari tarikan garis siluetnya ini ya, yang aksennya chrome. Paduan kombinasi warna bodi cukup menarik ya. Ini jadi Wuling Cloud EV ini ada 3 warna ya. Yang sedang kita bahas ini adalah warna hero colornya, yaitu milk tea, sama seperti Wuling Bingo. Ya, dia warnanya milk tea. Lalu ada putih dan ada juga warna hitam. Nah, silakan tuh pilih seleranya ya, mana yang kira-kira cocok. Oke, nah menariknya ya, Wuling Cloud EV ini punya 2 soket pengisian daya. Oke, yang pertama ada di bagian sebelah kiri bonetnya, moncongnya ya. Itu untuk soket pengisian jenis AC. Sementara berikutnya ada di posisi kanan bagian belakang. Ya, itu sama, hampir sama seperti kayak mobil umum, mobil konvensional. Ini seperti tangki bensin ya, padahal ini soket pengisian DC. Ya, jadi kalau untuk fast charging bisa langsung pakai yang belakang, DC. Oke, langsung kita bahas bagasi ya. Kita lihat bagasinya. Nah, bener kan? Ya, pilar C-nya tebal ya. Ini efeknya adalah di kapasitas kabinnya, dan ini berimbas ke kapasitas bagasinya nih. Nih, lihat nih. Koper ukurannya ya, 26 inch. Kita bisa tarik. Nah, nih. Tuh. Jadi bagasinya tuh ke dalam ya. Ke dalam. Sama seperti Bingo, cuma bedanya ini nggak ada wadahnya. Kalau Bingo kan ada wadahnya nih di bagasi, ada 2 wadah kiri kanan. Nah, kalau Cloud EV ini nggak ada wadahnya, jadi langsung nih untuk penempatan tuh. Apalagi nih. Wah, ada box cooler. Tuh. Wah, muat semuanya. Nah, siap jalan deh. Ya. Tuh. Seperti biasa pada mobil listrik pada umumnya nggak ada ban serep ya, hanya ada repair tire kit. Nah, oke. Dan ini baterainya seperti Wuling Bingo, dia ada di lantai. Ya, dari dek depan sampai ke dek bagian tengah ini. Ya, sementara kalau belakang benar-benar dimanfaatkan untuk bagasi ya. Dia mengunggulkan kapasitas bagasi yang lebar ya. Ini sepertinya ada partisi ya, jadi bisa dibagi 2 nih. Ya, tingkat bagasi ada 2 tingkat bagasinya. Jadi ada satu papan partisi di mana sebagian muatan bisa ditaruh di bawah. Ya, lalu ditutup papan partisi. Sebagian lagi di atas. Gitu. Jadi terbukti ya, dengan koper sebanyak ini tambah cooler box ya, bagasi Cloud EV bisa muat banyak. Jadi Wuling Cloud EV ini motor penggeraknya ditenagai baterai jenis lithium iron phosphate dengan sertifikasi IP67 ya, dengan kapasitas 100 kW. Sehingga memungkinkan Wuling Cloud EV ini bisa menempuh jarak hingga 460 km dalam sekali pengisian daya penuh. Nah, hingga video ini dibuat, Wuling Motors Indonesia baru menyediakan 1 varian saja. Ya, dan pada ajang Periklindo Electric Vehicle Show
pada tanggal 30 April 2024 kemarin, Wuling Motors Indonesia buka harga, tapi masih harga estimasi ya, di angka 410 juta. Ya, karena masih harga estimasi, tentunya harga ini tentatif ya sifatnya ya. Pastinya Wuling akan segera mengumumkan harga resmi untuk Cloud EV ini. Gimana menurut kawan Sound & Mesin? Dengan harga segitu cukup worth it nggak nih si Wuling Cloud EV ini ya? Mengingat fiturnya tuh banyak banget ya. Dia udah ada ADAS, udah ada perintah suara Win khasnya Wuling ya, dimulai dari sejak diperkenalkan di Wuling Almas tahun 2019, berlanjut ke model-model terbaru Wuling termasuk di Cloud EV ini sudah ada perintah suara berbahasa Indonesia ya. Lalu ada kamera 360 ya. Ada mode berkendaranya ada 4 ya. Kalau umumnya 3 ya. Ada Eco, normal, dan Sport. Nah, di Wuling Cloud EV ini ada tambahan nih, Eco Plus. Nah, jadi lebih hemat lagi konsumsi dayanya ya. Kalau 3 mode berkendara tadi, Sport, normal, Eco, dia ada batas limit kecepatannya di angka 150 km per jam. Sementara untuk Eco Plus ya, itu dibatasi hanya sampai 80 km per jam saja. Oke. Lalu menariknya nih ya, Wuling Cloud EV ini sebagian besar pengaturan yang ada di mobilnya ya, baik itu fitur-fitur AC ya, suhu udara ruangan ya, audio, segala macam itu ya, sampai ke pengaturan lampu headlamp ya, dan mode berkendara itu terpusat di layar utamanya yang berukuran sekitar 14 inci di tengah dashboard posisinya. Karena Wuling mulai mengencarkan ya untuk lebih memajukan peran panel touchscreen dan perintah suara ya, yang menjadi bagian dari teknologinya Wuling di Indonesia. Nah, gimana nih rasanya nih? Nanti kita coba ya, kita rasakan sendiri ya. Oke. Nah, kita udah masuk ke kabinnya. Nah, ini impresi pertama ya. Sebelum kita mencoba jalan, sama seperti Wuling REV atau Wuling Wingo, nih kunci hanya gini nih ya. Hanya gini, dan kita udah keyless, kita tinggal masukin ke kantong, dekatkan mobilnya, kunci udah terbuka. Kesan pertama, ini mewah ya, karena paduannya ya dengan desain dashboard yang menurut saya fresh, dan layar utama menjadi pusatnya ya, pusat pengaturan ya, dan pusat perhatiannya ada di layar utama. Tapi dashboardnya pun juga mendukung ya, nggak seperti Bingo ya. Jadi posisinya nih, karena ini layar menjadi yang utama, jadi kalau di Bingo tuh kemarin kita review mesti maju nih, layarnya jadi agak jauh gitu. Sementara ini dengan posisi duduk seperti ini, udah tangan kita, jari kita udah bisa menjangkau layar begitu. Udah begitu, kursi jok driver udah elektrik ya, naik mundur ya, maju mundur, naik turun, rebahan, ditegakkan gitu ya. Kalau setir, coba setir nih udah, wih mantap, udah tilt sama teleskopik, wih makin mantap banget ini ya. Oke. Sekilas ya, desain dashboard itu kayak meja bar ya, karena sesuai filosofi desainnya mereka yang edgeless ya, seperti halnya di bagian luar, bagian dalam pun juga edgeless nih ya. Jadi nggak bertepi gitu, lebih mengutamakan curve. Jadi memungkinkan desainer Wuling nih buat menempatkan desain yang membulat, jadi bisa dimanfaatkan nih buat naruh botol minuman, bisa. Di tengah pun juga bisa nih, tumbler atau botol minuman yang buat menemani kita selama perjalanan ya. Ini bisa 3 nih di tengah nih, mantap banget ini. Nah, selain ini panel plastik keras ya, tapi kelirnya hitam, jadi kesan murahnya nggak terlalu kentara. Terus ya ada ini nih, motif kayu nih ya. Terus seolah-olah kisi AC memanjang dari ujung ke ujung, padahal kiri kanan dan di tengah. Dan posisinya enak nih, nggak seperti Wuling Bingo yang agak ke bawah, agak rendah. Nah, ini bisa enak nih
semburannya tuh benar-benar bisa menjangkau pengemudi dan penumpangnya, begitu. Udah begitu saya suka desain dashboardnya nih, ya. Ini ada kayak handlebar memanjang, ya. Handlebar juga sebagai ini juga sih, pegangan door trim, tapi menyambung dengan bukaan pintu, tuh, begini, tuh, ya. Nah ini saya suka seperti halnya Bingo yang terakhir kita bahas, desain rumah speakernya diperhatikan banget, nyambung nih, dan lagi-lagi membulat, gitu ya. Dan ini ada dua ya ternyata rumah speakernya ya, rumah speaker yang bawah, ya ini mid bass, berarti ini mid range, dan itu ada rumah tweeter. Waduh luar biasa banget nih, cukup lengkap nih opsi audionya nih, begitu. Oke, ya, oke. Lanjut ke bagian tengah, yang tadi ada konsol minuman, cup holder ada 3, bisa muat 3, lalu ada wireless charger di bagian tengah sini. Dan ini tengah nih enak banget nih, mungkin buat naruh kartu tol apa segala macem. Dan ternyata bertingkat ya, bertingkat. Ini memang paling ujung headless, jadi nggak menyambung ke yang bawah nih bagian ujungnya. Tapi bagian bawah juga ada penyimpanan cukup luas loh penyimpanan ini. Ya, dan juga ada colokan port USB dan port Type-C ya. Desainnya juga nyambung banget ya. Dia di armrest. Widih, enak banget ini. Tuh, penyimpanannya lega nih. Ya bisa memuat 4 kaleng minuman nih kayaknya nih. Gitu. Lampu terang banget sama seperti di Bingo. Jadi kita syuting di dalam ruangan nih nggak perlu ada lampu tambahan, ini cukup membantu banget. Gitu. Lalu setir, ini sama nih kayak setir palang 2 sama seperti REV sama Bingo ya. Gitu. Memang mungkin sama nih setirnya nih ya. Ya, lalu ini di monitor tengah ini ada selain berfungsi sebagai speedometer juga ada sebagai MID. Oke, sebelum kita uji jalan, saya mau tes duduk di bagian belakang ya, karena duduk di depan ini menurut saya cukup nyaman. Ya, cukup nyaman nih ya sofanya. Ala sofa joknya. Yuk kita duduk belakang. Nah, sekarang kita coba duduk di jok baris kedua. Wih, lega banget loh. Jadi posisi jok driver tadi belum saya ubah. Ya, ini lega banget ya, headroom, legroom. Lalu bagian kolong jok ini masih ada space. Ya, nggak seperti Bingo itu dia jok depannya tuh dengan lantai itu mepet banget gitu. Jadi space-nya kecil. Sementara pada Cloud EV ini lumayan nih. Lumayan lega. Lantainya rata karena lantai ini ada baterai ya. Jadi dan ini penggerak roda depan, begitu. Oke, di tengah ini ada kisi AC ya, ada port USB, ada konsol buat menyimpan barang entah apa nih bentuknya tapi lumayan dalam ini ya. Terus ada kantong penyimpanan ya, dan ini wih, lagi-lagi nih Wuling perhatikan nih ya. Ini rumah speakernya ada 2 nih ya, bisa jadi nih mid bass mid range tweeter. Wah, luar biasa nih Wuling nih, perhatian banget sama audio nih. Ya, oke. Jadi kalau mau upgrade audionya, ya nggak perlu bikin dudukan lagi kayaknya nih. Pakai dudukan standar, sepertinya cukup mumpuni nih. Oke, jok yang ditawarkan ini cukup tebal, ya dengan motif jahitan ala sofa. Dan di belakang sepertinya sih, karena sudah disediakan 3 headrest. Jarang-jarang nih, ya jarang-jarang. Lalu di tengah ada armrest. Ya bisalah buat satu minuman kecil lah gitu ya, cup minuman kecil nih bisa nih. Ini kalau ada panoramic roof lebih mantap lagi nih gitu. Oke. Ya, oh di tengah rupanya tuh ada lampu ya. Ya, wah luar biasa. Lalu di kabin ini Wuling menyematkan ada 4 airbag ya, di posisi driver, di setir, di posisi dashboard sebelah kiri, bagian penumpang, dan di curtain nih. Ya, ini airbagnya ada di sini. Oke. Untuk kenyamanan sih patut diancungi nih ya. Kabinnya lega. Dari belakang pun untuk melihat ke depan visibilitasnya tuh masih terjaga, masih maksimal gitu. Dan kita bisa selonjoran nih. Ya boleh juga sih dengan gaya yang elegan ya, dengan konsep interior ala bisnis class. Boleh juga nih dijadikan mobil untuk para eksekutif ya. Ya, jadi dikemudikan oleh driver ya, tinggal
penumpangnya di belakang bisa menikmati kelegaan kabinnya nih. Ya, oke, thumbs up untuk kelegaan kabinnya Wuling Cloud TV. Oke, sekarang kita balik lagi ke jok depan. Kita mau langsung ngetes ya di seputaran daerah Kemayoran Jakarta Pusat ini. Ayo. Oke. Kita masuk langsung ke kabinnya, kita siap-siap mau test drive. Oke, kalau tadi kita udah sedikit bahas soal keunggulan fitur-fiturnya dan beberapa fitur unik lainnya yang ada di Wuling Cloud EV. Nah, sekarang saya mau merasakan impresi berkendaranya nih. Ya, sesuai nama ya, Cloud EV benar-benar memberikan kenyamanan nih. Ini joknya udah kayak sofa nih, ya. Lalu impresi pertama saya, ini dashboardnya lapang banget, dia benar-benar ke dalam banget nih. Nah, buat audio sih oke banget nih, ya, karena yang diimpikan atau posisi tata panggung yang ideal di audio sih seperti ini nih, ya, dashboardnya lapang, nggak ada hambatan, ya. Ini pengoperasiannya sih sebenarnya hanya butuh sedikit penyesuaian ya, karena Cloud EV ini memang dititik beratkan untuk touchscreen dan perintah suara gitu. Jadi tapi kalau bisa jangan sambil mengemudi ya, gitu. Tapi sebelum mengemudi coba dipelajarin dulu ya. Mungkin awalnya agak bingung nih, ini gimana nih, banyak banget nih pengaturan di layarnya nih. Layarnya yang utama nih sekitar 14 inch ya, dia untuk pengaturan semuanya, nggak cuma entertainment atau audio aja, tapi juga driving mode ada di sini ya. Lalu tuh bisa buka pintu bagasi, pengaturan spion ya, regenerative braking juga ada nih pilihannya, bisa diatur semua. AC di sini ya, audio tentunya, terus konektivitas juga ada. Kita mulai lihat ya dari home ya. Tuh, oke. Pengaturan telepon bisa di sini. Audio, radio. Tuh, ya, terus kamera 360. Ya. Oh, ini juga ada nih persentase baterainya dan sisa jarak tempuhnya berapa ya. Oke, lalu untuk setting coba kita lihat. Oh, ini setting audio nih. Wah, ini asik dibahas nih. Ya. Wah, bisa atur bass, mid range, treble-nya. Wah, mantap. Oke. Lalu Bluetooth. Ya, tampilan. Oke, bisa mode siang, malam otomatis. Kecerahan layar kontrol utama oke, bisa diatur juga. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin nih. Wah, luar biasa. Tunggu, kita balikin lagi. Bahasa Indonesia. Oke, lalu yang lain sistem. Oke, nah ini pasti mengandalkan apa, dia otaknya ya, otak pengaturannya, manajemen pengaturannya, dan ini kan berbasis software ya. Kalau tadi saya bertanya ke tim produk dari Wuling Motors Indonesia, kalau nanti ini suatu saat bisa di-upgrade juga. Oke, yuk kita jalan. Nah, ini mudah banget nih. Terus electric parking brake-nya sebelah kanan ini. Sebelah kanan bawah nih. Kita tinggal ditekan. Ya, untuk merilisnya tuh tinggal ditekan. Kalau untuk mengaktifkannya ditarik nih. Jadi inget Mercy Boxer zaman dulu ya. Rem tangannya ada di sebelah kanan bawah nih. Oke, yuk kita siap-siap jalan bersama tim Wuling. Di sini kita mencoba fitur AVH dan EPB ya. Kita mencoba untuk di jalan menurun dan nanti kita coba menanjak. Gitu. Ini cukup mewakili medan atau jalanan perkotaan. Oke. Oh ya, bagi kalian kawan sound and mesin, kalau nanti suatu saat bertemu Wuling Cloud EV di jalanan, jangan kaget ya, kalau terutama soal dimensi ya, gitu. Karena ini ternyata ya, kalau kita lihat di gambar, ya itu kayak semacam kayak hatchback biasa. Tapi ternyata dengan bodi gembungnya, wheelbase-nya yang cukup panjang, ya ini kalau dibandingkan dengan mobil Innova Reborn ya, MPV ini lebih gembung ini loh. Gitu. Nah, benefitnya apa? Benefitnya di kabin tuh jadi lebih lega. Nah, ya. Benefitnya kita dapat dengan desain yang lapang pada dashboard, itu menghasilkan visibilitas yang cukup baik. Ya, lalu ini blind spotnya juga bisa diminimalkan dengan desain pilar A-nya nih. Ya, jadi ingat mobil Innova loh. Jadi ada kaca kecil nih
di pilar A ya. Begitu. Lalu di belakang juga nanti saya akan mau coba ya duduk di belakang ya. Nah, sesuai namanya Cloud EV, awan. Ya, ini duduknya sih nyaman banget loh. Ini karena desain joknya ini kayak sofa gitu, tebal. Ya, jok atau busanya tebal ini. Oke, sekarang kita mau coba untuk menanjak nih. Oke, wah. Dengan mode berkendara Eco. Ya. Oke, kami beriringan 3 mobil Wuling Cloud EV dengan warna yang berbeda. Paling depan itu ada warna putih, sementara kami pakai warna hitam nih, ke bagian warna hitam. Saya juga baru tahu ternyata Wuling Cloud EV ada yang warna hitam ya. Nah, ini makin tambah elegan aja nih. Sementara di mobil ketiga di belakang pakai warna milk tea ya. Milk tea sama seperti Wuling Bingo. Dia hero colornya itu. Oke, kita coba di rute Sunter Geria Kemayoran. Ya, ini udah menunjukkan jam 4 sore. Jadi mewakili situasi kondisi lalu lintas sehari-hari di kota Jakarta. Ya, dimana ya jam pulang kerja ya mulai ada kemacetan nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita bisa benar-benar merasakan impresi berkendara yang sesungguhnya di jalanan, kondisi jalanan yang sebenarnya. Gitu. Saya masih pakai mode berkendara Eco. Nanti kalau jalannya agak luang, saya mau coba mode sportnya nih. Oh ya, Wuling Cloud TV ini juga udah dilengkapi ADAS ya, jadi sangat menunjang nih untuk keamanan berkendara kita nih. Kalau impresi pertama saya mengendarai Wuling Cloud EV di jalanan raya yang sebenarnya ini ya, ini bisa saya bilang user friendly sih. Jadi calon pemilik Wuling Cloud EV ini hanya tinggal penyesuaian aja. Ya, kita penyesuaian untuk ini dimensinya besar ini, mobil ini gembung sih lebih tepatnya ya. Gitu. Lalu desainnya kan Atlas ya, jadi untuk nyetir sih enak nih, visibilitasnya ya, soalnya nggak ada batas gitu, tapi tetap butuh penyesuaian kalau saran saya. Gitu, baik penyesuaian berkendaranya maupun penyesuaian fitur-fiturnya nih. Ya, karena Wuling Cloud EV ini lebih mengkedepankan pengoperasian fitur-fitur lewat panel touchscreen di layar besarnya ini, yang layar utama ini, dan perintah suara. Oke, jalanan masih sedikit ramai. Saya mau mencoba nih mode sport nih, tapi tunggu agak sepi dulu nih. Oke, saya mau coba dulu mode sportnya. Langsung aktifkan di layar. Ya, seketika udah langsung aktif. Oke. Wah, spontan banget sih. Tarikannya sih spontan banget. Ya, tapi tetap harus kita jaga ini ya, lihat-lihat situasi ya. Kita coba di Jalan Raya Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Nih, kebetulan trek lurus nih. Saya mau coba lagi tarikannya nih, sport. Wah, dibejek sih seketika loh. Asik loh. Wah, asik. Ya, kalau menurut saya sih tentunya lebih bertenaga. Oke, kita putar balik di monumen ondel-ondel. Ya. Oke. Ini karena kalau menurut saya treknya terbatas ya, karena ini jalan raya dan situasi jalanannya juga pas jam pulang kerja ramai. Jadi mesti menunggu momen sepi, tapi saya bisa merasakan impresi berkendaranya pakai mode sport nih. Ya, ini sih cukup melebihi ekspektasi saya ya, gitu. Ya, ada beberapa mobil listrik sebelumnya yang pernah kami coba di video-video sebelumnya. Ini mungkin Wuling Cloud EV ini bisa saya bilang yang paling bisa diulang. Oke, di mana nih? Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Oke. Saya bingung. Silakan dicoba lagi. Ya, saya juga bingung. Oke, jadi Wuling Cloud EV ini
boleh saya bilang mode sportnya yang paling responsif dari beberapa mobil listrik kelas menengah yang pernah kami coba gitu. Tapi kalau menurut saya dengan bentuknya yang elegan, gembung, desainnya yang mewah gini, rasanya sih gak cocok ya buat kebut-kebutan ya. Ini mobil cocoknya sih buat santai ya, buat jalan nggak terlalu ngebut ya, karena ini udah nyaman banget ini. Ini bener-bener yang mendukung kenyamanan berkendara nih, dari posisi duduk, ergonomi ya, terus kapasitas kabin. Nah, sekarang saya coba ini deh, mode Eco Plus. Saya penasaran mode Eco Plus gimana. Tidak mendukung perintah ini. Oke. Oh, ternyata langsung berasa sekali ya. Karena kecepatan dibatasi hanya 80 km per jam. Ya, untuk nih begitu digas, dibejek pun juga ya tentunya akselerasinya lambat ya. Karena ya modenya Eco Plus gitu ya. Dia mengutamakan efisiensi konsumsi daya listriknya nih. Gitu. Oke, seperti biasa sistem ADAS-nya di Wuling yang sudah dilengkapi beberapa sensor ya, ini juga bisa mendeteksi objek yang di dekat mobil kita ini nih. Gitu. Ini pernah saya rasakan di Wuling Almas, di Wuling Alves, sampai terakhir Wuling Bingo. Ini cukup membantu banget. Posisi Eco Plus kok kayak agak nahan ya gitu, jadi memang untuk berkendara nggak ngebut gitu, jadi saya mau coba mode normal. Oke, nah, wah kayak sih kalau untuk sehari-hari di jalanan kota Jakarta sih mode normal cukup lah gitu. Kalau mau hemat silahkan ke mode Eco ya, tinggal dipilih, disentuh di opsinya ini nih yang ada di layar utama nih. Kalau posisi duduknya ini nih, kita tuh berasa seperti duduk di compact SUV ya, gitu, karena agak tinggi nih posisi duduknya, gitu. Tapi enak dengan posisi duduk yang agak tinggi, terus dashboard yang lapang, jadi kan menghasilkan visibilitas ya. Jadi hampir semua area nih terpantau nih, area depan nih, begitu. Ya, apalagi ini saya suka nih pilar A-nya nih ada kaca kecil nih, jadi meminimalkan blind spot nih. Gitu yang umumnya terjadi di mobil-mobil yang pilar A-nya tebal. Oke, ini tadi ada jalanan sedikit rusak sama speed bump. Ya, so far sih suspensinya kita bisa bilang nyaman ya. Gitu, bantingannya empuk, nggak nendang balik. Oke, ya jadi kesimpulannya sih ini hanya perlu pembiasaan aja. Ya. Kalau mungkin kesannya kok, waduh ini banyak banget nih pengaturan di layar utama yang tadinya mungkin kalau di mobil biasa pakai tuas, pakai knob, dan sekarang udah full touchscreen dan perintah suara. Rasanya kita harus membiasakan aja sih. Gitu. Namanya juga perkembangan teknologi ya, gitu, yang diciptakan kan untuk memudahkan kita nih. So far, Wuling Cloud EV ini cukup menyenangkan ya berkendaranya. Ya, seperti membawa sebuah compact SUV. Sementara mereka memposisikan Wuling Cloud EV ini kalau dari segi dimensi ya sebagai medium hatchback ya, karena desainnya juga ala hatchback. Posisinya 2 baris ya, kabinnya cukup lega ya. Kalau kita kan konsumen Indonesia seneng nih yang mobil-mobil yang kabinnya luas ya, bisa angkut banyak orang, bisa angkut banyak barang gitu ya. Harapan kami seperti itu, semoga Wuling Cloud EV bisa memenuhi ekspektasi konsumen Indonesia dan juga kebutuhan berkendara konsumen di Indonesia ya, dan juga bisa lebih memfamiliarkan ya, teknologi elektrifikasi yang sedang digencarkan nih di Indonesia nih. Oke, segitu aja review singkat dan first drive kami pada Wuling Cloud EV. Nah, gimana nih menurut kawan mesin nih? Ya, oke nggak nih mobil nih dengan harga segitu? Ya, oke, boleh dong tulis di kolom komentar ya. Kalau suka video ini, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ya. Selalu ingat subscribe channel kami supaya
kedepannya channel kami dapat semakin berkembang dan dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, segitu dulu dari saya, Om Anto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.